Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Mariana dari kelas 12 Busana A. Saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara yang diampu oleh guru mapel bahasa Indonesia, Bu Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mereview novel Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Novel Negeri Lima Menara ini diterbitkan pada tahun 2009 di PT Gramedia, tepatnya pada bulan Juli. Novel Negeri Lima Menara ini yaitu novel pertama dari 3 trilogi. Novel Negeri Lima Menara ini yaitu terinspirasi dari kisah nyata seorang penulis yaitu Ahmad Fuadi. Novel Negeri Lima Menara ini yaitu menceritakan tentang 6 santri yang berasal dari daerah yang berbeda-beda untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Madaniyah. Dalam meraih cita-cita, membuat novel ini cocok untuk dibaca oleh kalangan remaja dan orang-orang yang ingin mengetahui tentang dunia pesantren. Kisahnya yang sangat inspiratif dan memiliki nilai-nilai perjuangan. Itu banyak pesan moral yang dapat diambil dari novel ini. Salah satunya ialah kita harus belajar bersabar dan tidak mudah menyerah untuk menuntaskan apa yang telah kita mulai. Novel Negeri Lima Menara ini sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan, penjualan novel Negeri Lima Menara ini masuk dalam rekor penjualan novel terbanyak Gramedia. Yaitu dalam jangka waktu kurang 2 tahun, novel ini telah dicetak sebanyak 10 kali dengan offline lebih dari 170.000 eksampel. Novel Negeri Lima Menara menceritakan tentang kisah seorang anak yang berasal dari Tanah Minang. Anak tersebut bernama Alif Fikri. Alif merupakan seorang anak desa yang sangat pintar. Sejak kecil, dia sangat ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Pada saat setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah, Alif sangat menginginkan untuk bisa sekolah di SMA seperti teman dekatnya yang bernama Randai. Agar dia bisa melanjutkan kuliah di jurusan penerbangan ITB, namun kedua orang tuanya menginginkan agar Alif dapat sekolah di sekolah agama atau di pondok pesantren. Hal tersebut membuat Alif sangat kecewa dan sangat sedih karena impian untuk sekolah di SMA tidak dapat terwujud. Dengan setengah hati, akhirnya Alif mengikuti perintah orang tuanya untuk sekolah di pondok. Untuk mengobati kekecewaan sekaligus wujud pemberontakan, akhirnya Alif memiliki untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren Madani, tempatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Mendengar hal tersebut, ibu dan ayahnya sangat terkejut. Tidak menyangka jika Alif akan menuntut ilmu di tempat yang jauh. Sementara Alif belum pernah menginjakan kakinya di luar Tanah Minang. Alif akhirnya pergi ke pondok pesantren Madani dengan ditemani oleh ayahnya. Ternyata jumlah siswa yang mendaftar di pondok Madani cukup banyak, sehingga Alif harus berjuang keras untuk dapat lolos masuk ke pondok Madani. Di pondok Madani, Alif memiliki 5 orang sahabat yang sering dijuluki dengan nama Sohibul Menara. Anggota dari Sohibul Menara sendiri yaitu Alif yang berasal dari Minang, terus kemudian ada Raja yang berasal dari Medan, ada Atang dari Bandung, Baso dari Sulawesi, dan Said dari Surabaya. Nama atau Sohibul Menara sendiri muncul karena mereka berenam sering berkumpul di bawah menara masjid yang paling tinggi di pondok pesantren Madani untuk membahas mimpi-mimpi mereka, yaitu ingin menginjakan kaki di negara impiannya, yaitu Alif ingin sekali pergi ke Amerika, Raja ingin pergi ke Inggris, Atang ingin pergi ke Mesir, sementara Said dan Dul Majid ingin mendirikan sekolah di Indonesia. Dan Baso ingin sekali pergi ke Mekah. Selama di pondok Madani, Alif merasa berat hati karena di sisi lain, Alif sangat menginginkan untuk sekolah di SMA, agar dia bisa lanjut kuliah di ITB. Di pondok, Alif juga mendapatkan pandangan yang berubah, di mana sekolah di pesantren sama halnya dengan sekolah di sekolah umum. Alif justru sangat termotivasi dengan salah satu ucapan mantra yang diucapkan oleh seorang kiai bernama Kiai Rais yang berbunyi manjada wajada, yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di pondok pesantren Madani,
Alif dituntut untuk selalu bekerja keras karena di pondok tersebut siswa dilarang untuk bermalas-malasan. Juga harus selalu belajar bahasa, karena di pondok tersebut setiap siswa wajib menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di tengah-tengah kesibukan tersebut, ternyata Alif masih sering bertukar kabar dengan sahabatnya di Minang, yang bernama Randai. Randai sering sekali menceritakan pengalaman dan presentasi-presentasinya selama dia sekolah di SMA. Hal tersebut terkadang membuat Alif merasa ingin keluar dari pondok pesantren, yang ingin bersekolah seperti Randai di sekolah umum tingkat. Cerita setelah tahun ketiga berada di pondok pesantren Madani, salah satu anggota Shogun Menara yang paling cerdas dan pintar menghafal Al-Quran, yaitu bernama Baso, memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren karena alasan ekonomi, membuat Alif dan teman-teman merasa sangat sedih karena harus ditinggalkan oleh Baso. Sepeninggalan Baso, Alif merasa sangat gundah. Keinginan untuk keluar dari pondok pesantren pun kembali muncul karena pondok pesantren Madani tidak bisa mengeluarkan ijazah setingkat dengan SMA. Sebab tanpa ijazah, Alif tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya, Alif pun mengirimkan surat kepada orang tuanya agar Alif bisa keluar dari pondok pesantren Madani. Beberapa hari kemudian, setelah menerima surat dari Alif, ayah Alif pun datang menemui Alif untuk memastikan bahwa Alif akan menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Madani tersebut. Melihat pengorbanan dan perjuangan ayahnya, Alif merasa sangat terharu dan Alif berjanji akan memenuhi harapan kedua orang tuanya dan menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Madani. Setelah 4 tahun berjalan di pondok pesantren Madani, akhirnya Alif dan teman-temannya pun berhasil menamatkan pendidikannya di pondok. Dan Alif dan teman-temannya pun kembali ke rumah masing-masing dan berjuang untuk menggapai mimpinya masing-masing. 11 tahun kemudian, Alif akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi panelis pada acara, dan pada saat itu Alif telah mencapai menara impiannya. Juga mendapatkan beasiswa university. Dari situ Alif bekerja di kantor berita Amerika, bertemu dengan Batang yang pada saat itu juga menjadi panelis. Alif juga bertemu dengan Raja dan istrinya pada saat berada di London. Karena Raja pada saat itu juga mendapatkan beasiswa di university, di Metropolitan University. Selain itu, Alif juga mendapatkan kabar bahwa teman-teman penghibur menara lainnya itu di masjid mereka berhasil mendirikan sebuah pondok pesantren di Surabaya. Dan Baso juga telah berhasil menamatkan Al-Qur'annya dan juga mendapatkan beasiswa di Mekah atas usaha dan kerja kerasnya. Akhirnya Sohibul Menara berhasil meraih impiannya, itu menginjakkan kaki di negara impiannya masing-masing. Kesimpulan dari novel ini yang dapat kita ambil yaitu mantra manjada wajada. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Sekian dulu review dari saya dari novel Negeri Lima Menara. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.